Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Madianingrum, NPM 5017103 dari kelas 7C Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan bercerita tentang sejarah pramuka di dunia. Kelahiran gerakan pramuka dunia dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boys Brigade, mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Brownsea di Inggris. Ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Kemudian ketika itu pasukannya kalah besar dibandingkan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Kemudian tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan negara. Mereka mendapat tugas-tugas yang ringan tapi penting, misalnya mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Kemudian pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik, sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa tahun. Keberhasilan Baden-Powell mempertahankan kota Mafeking membuatnya dianggap menjadi pahlawan. Kemudian dia menulis sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting, ditulis pada tahun 1899 dan menjadi buku terlaris pada saat itu. Kemudian pada tahun 1920 diadakannya Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hill, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Kemudian pada tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus pembinaan pramuka dan baru dapat terlaksana pada tahun 1919. Sejak tahun 1920 sampai 19, kepala Biro Kepramukaan sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin atau yang berasal dari Inggris. Kemudian pada tahun 1906, Ernest Tampon Setien mengirimkan Baden-Powell sebuah buku karyanya yang berjudul The Great Battle of the World Cup Indian. Pada tahun 1919, sebuah taman di dekat London dipilih sebagai koleksi pelatihan tersebut. Ia pun menulis buku baru yang berjudul Aids to Scout Service dan beberapa buku lainnya yang kemudian ia kumpulkan dan disatukan dalam buku berjudul Referring to Success for Scout pada tahun 1922. Sejak didirikan gerakan pramuka yang memfokuskan program pada remaja usia 11-18 tahun telah mendapat respon yang menggembirakan. Anggota bertambah dengan cepat. Kemudian lahirnya gerakan pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka lahir pada tahun 1961. Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita dapat melihat bahwa jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu. Ketetapan MPR nomor 2 MPRS 1960 pada tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila.
Seterusnya, penerbitan tentang kepanduan pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintahan untuk mendirikan pramuka terdapat pada pasal 349 ayat 30. Ketetapan itu memberi kewajiban agar pemerintah melaksanakannya. Karena itu, Presiden atau mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia bertempat di Istana Negara. Kemudian pembentukan panitia itu menerbitkan keputusan Presiden RI nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April tahun 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden yang pada tanggal 9 Maret 1961